Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mepkom 2021 Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul Asosiasi Adversity Question dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Kediri yang beranggotakan Yuli Indah Kurniawati, Dini Nurdiantik, dan Nala Rahmatul Maula dengan dosen pembimbing Ibu Eka Resti Wulan SPD MPD. Bagian yang pertama kita bahas adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang. Mahasiswa merupakan individu yang memiliki peranan sangat penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Sementara itu, perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang secara formal diserahi tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswanya sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Dalam proses pembelajaran sendiri, prestasi belajar merupakan sebuah parameter keberhasilan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan dan pelajaran yang ditempuh oleh mahasiswa. Prestasi belajar dapat ditunjukkan melalui nilai yang diberikan pada hasil akhir semester atau biasa kita sebut dengan IPK dalam jumlah bidang studi yang telah dipelajari. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan prestasi belajar matematika menurut Supardi pada tahun 2015. Antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi kecerdasan, sikap, minat, bakat, dan juga ketekunan serta motivasi belajar. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesejahteraan lingkungan, kompetensi pendidik, dan juga fasilitas belajar. Banyak orang yang beranggapan bahwa salah satu yang menjadi tolak ukur seseorang bisa dikatakan cerdas, yakni apabila seseorang tersebut unggul dalam hal intelektual atau kognitifnya. Nah, kecerdasan intelektual sendiri merupakan kecerdasan yang mampu menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi fakta, di mana kecerdasan ini yang nantinya akan menjadi bekal potensial yang dapat mempermudah dalam menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Namun pada kenyataannya, ada seseorang yang memiliki IQ tinggi tetapi hasil belajarnya rendah, dan ada seseorang yang memiliki IQ rata-rata atau bahkan IQ-nya rendah tapi hasil belajarnya relatif tinggi. Itulah sebabnya terkadang IQ bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan Itulah sebabnya terkadang IQ bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan baik atau tidaknya hasil belajar mahasiswa, tapi dikarenakan ada faktor lain yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi ini memiliki peran yang jauh lebih signifikan dibandingkan kecerdasan IQ. Seorang yang ber-IQ tinggi juga perlu memiliki IQ yang bagus sehingga bisa memiliki kemampuan hipotesis yang tinggi, mampu mengendalikan dorongan-dorongan hati, dan lebih mampu bertahan. Dengan adanya gabungan IQ dan EQ menjadikan pribadi seseorang menjadi lebih utuh. Tetapi IQ dan EQ saja itu tidak cukup, karena ada siswa yang memiliki IQ cukup tinggi dan menunjukkan EQ yang baik tetapi hasil belajarnya masih rendah. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, kira-kira faktor apakah itu? Ya, faktor tersebut adalah adversity question atau biasa kita singkat dengan AQ. Gabungan antara IQ dan EQ saja itu tidak cukup, sehingga kita memerlukan AQ. Secara sederhana, AQ atau adversity question dapat didefinisikan sebagai kecerdasan individu dalam menghadapi kesulitan dan bertahan dari kesulitan tersebut. Nah, jika seseorang berhadapan dengan berbagai kesulitan hidup, maka kecerdasan yang digunakan adalah kecerdasan adversity question tadi. Penelitian terdahulu mengenai adversity question yang pernah dilakukan. Yang pertama, ada penelitian dari Huda dan Mulyana pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan adversity question terhadap prestasi akademik pada mahasiswa Fakultas Psikologi
UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, angkatan 2013. Nah, penelitian yang kedua dilakukan oleh Lestari pada tahun 2014 juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara adversity question dengan prestasi akademik pada mahasiswa BK FKIP UKSW. Kali ini, hal berbeda yang kita sajikan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan pada saat masa pandemi COVID-19 dan perkuliahannya dilakukan secara daring. Dan berdasarkan pengalaman peneliti, banyak mahasiswa yang merasa kesulitan mengikuti metode perkuliahan secara daring. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan metode perkuliahan daring yang baru ini sehingga prestasi akademik mahasiswa bisa tetap stabil. Penelitian tentang adversity question sangat penting dilakukan pada mahasiswa program studi matematika. Kenapa? Karena program studi Tetris Matematika atau pendidikan matematika ini memiliki perbedaan sistem pendidikan yang berbeda dengan program studi lainnya, sehingga diperlukan kemampuan yang tidak bisa dibilang mudah ataupun rendah ketika kita mempelajari dan menyelesaikan berbagai persoalan matematika ini. Hal tersebut membuat mahasiswa program studi Tetris Matematika banyak mengeluh dalam menyelesaikan tugas-tugas dari dosen, mulai dari kesulitan dalam memahami materi, kurang istirahat karena menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas kuliah, dan berbagai keluhan lainnya. Nah, mahasiswa program studi Tetris Matematika akhirnya dituntut untuk menguasai dan mengendalikan kecerdasan daya juangnya atau kecerdasan adversity question-nya dalam menghadapi masalah yang dianggap sulit. Namun ia akan tetap bertahan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya agar menjadi individu yang memiliki kualitas tinggi. Selanjutnya kita masuk pada bagian metode. Di dalam metode kita menggunakan teknik penelitian korelasi. Kemudian sifat penelitiannya ex post facto. Lokasi penelitiannya kita ada di program studi Tetris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kediri. Populasinya mahasiswa TM angkatan 2018 sebanyak 111 mahasiswa. Sampelnya 36 mahasiswa dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Di sini ada variabel bebas atau kita lambangkan dengan X merupakan adversity question, dan variabel terikatnya kita lambangkan dengan Y merupakan prestasi belajar dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya kita menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan angket dengan skala pengukuran adalah skala Likert. Indikatornya semua soal sama dengan IPK semester genap tahun ajaran 2020-2021 mahasiswa Tetris Matematika angkatan 2018. Kemudian analisis uji data, kita menggunakan uji statistik parametrik. Uji prasyaratnya kita menggunakan uji normalitas dan uji hipotesis pada uji korelasi product moment. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Angket yang telah disebar ini terdiri dari 20 pernyataan, dan angket ini kita sebar secara online, kemudian dengan respondennya sebanyak 30 mahasiswa. Nah, aturannya berdasarkan SOLTS pada tahun 2006, skor nilai total angket AQ setiap responden dikalikan dengan 2, kemudian berhasil dikategorikan sebagai berikut. Ada quitters, campers, dan climbers. Hasil angket variabel X atau adversity question itu menunjukkan bahwa 60% mahasiswa itu memiliki tingkat kecerdasan campers, sejalan dengan penelitiannya Mulyani dan kawan-kawan pada tahun 2019, dan 40%-nya itu termasuk kategori climbers. Hasil angket variabel Y atau IPK-nya tadi itu menunjukkan 47% itu kategori pujian dan 53%-nya itu termasuk kategori sangat memuaskan. Nah, rata-rata IPK mahasiswa Tetris Matematika adalah pada rentang
3,00 sampai 3,50. Di sini kita menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov hasil. Dengan hasil demikian, di mana variabel adversity question itu menunjukkan 0,178 dan keterangan berdistribusi normal. Kemudian IPK-nya menunjukkan angka 0,200 juga berdistribusi normal. Selanjutnya, kita menggunakan uji korelasi person atau korelasi product moment itu menunjukkan hasil demikian, di mana itu menunjukkan hasil yang signifikan. Kesimpulannya, yang pertama, hasil R hitung positif, artinya semakin meningkat IQ akan meningkat pula prestasi belajarnya. Kesimpulan kedua, 60% mahasiswa Tetris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kediri angkatan 2018 berada pada kategori campers. Dan rata-rata IPK mahasiswa Tetris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kediri pada angkatan 2018 adalah berada pada kategori sangat memuaskan. Dan yang terakhir, semakin tinggi kategori IQ seseorang, semakin tinggi pula prestasi belajarnya. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.